Apa yang tidak pernah difirmankan Tuhan difirmankan sendiri karena mereka sudah merasa diri mereka itu Tuhan. Sudah merasa diri mereka ini sudah pantas berbicara tentang Tuhan seenak perut. Dikatakannya pencipta langit dan bumi jadi bayi, pencipta langit dan bumi mati, pencipta langit dan bumi kemudian turun ke bumi dan seterusnya. Itu orang-orang seperti itu orang sudah tidak bertuhan itu, orang nggak percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka bikin konsep sendiri. Sehingga mereka disebut Tuhan atau anak Tuhan. Itulah yang seenak perut berbicara tidak berdasarkan terhadap firman Tuhan yang datang kepada kita para nabi. Maka di dalam pengajaran Yesus yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menjaganya. Kalau orang-orang yang mau berbahagia di dunia dan di akhirat, maka jangan mengada-adakan kebohongan. Harus mendengarkan firman Tuhan dan menjaga firman Tuhan itu. Nah, mana yang firman Muslim Tuhan? tidak percaya Yesus adalah seorang Kristus, seorang anak Allah. Nah, mana yang firman Tuhan? Perjanjian lama kah atau perjanjian baru? Kata Yesus, berbahagialah orang yang mendengarkan dan menjaga firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Nita nih, yang mana yang firman Tuhan nih? Perjanjian lama kitabnya Yahudi atau surah-surah Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang hanya dituliskan berdasarkan penyelidikan saja. Silakan, Bu. Enggak, itu jadi panjang. Bukan udah mau turun. Cuma saya mau balas nih. Kalau dalam Alkitab itu di Wahyu 5 ayat 21 tuh dikatakan ya. Nah, ini yang berkata Yesus di ayat 6 ya. Firman-Nya lagi, kepadaku semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Itu Terus bukan ayat Yesus. 7, barang siapa menang. Ya, itu Ibu, mengenai Yesus. Nah, ini ayat 8 itu ini bukan kategori Yesus. orang-orang yang nih, tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah Yohanes berhala, dan 1, semua Wahyu pendusta, 1:18 itu mereka bukan akan ucapan mendapat Yesus, bagian Bu. mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kalau ukuran Alkitab itu semua orang penakut. Penakut apa? Tidak mau mengakui Yesus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang keji dan bla 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 bla. Ya, aku memang udah mau turun, Ibu. Jadi Kristen Jangan ini, gitu dong, ya Bu. itu tadi, orang Kristen ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka lebih percaya kepada pengarang-pengarang yang tidak diketahui sendiri oleh Yesus. Kayak kitab Wahyu. Yesus tidak kenal kitab Wahyu. Yesus tidak kenal kitab-kitab yang lain. Kami umat Islam itu menggunakan dalil-dalil yang ada di Bible itu. Kenapa? Karena kami menghargai. Kenapa kami menghargai? Karena itu adalah karya ilmiah. Karya ilmiah siapa? Orang-orang dulu yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu, yang melakukan penyelidikan, mengumpulkan kesaksian-kesaksian, peristiwa-peristiwa mereka catat, kemudian itu yang kami sampaikan. Kami sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan. Tapi kalau Kristen enggak. Karangan-karangan orang ini dianggap firman Tuhan. Firman Tuhannya dibuang ke dapur. Itu orang Kristen tuh. Kebiasaannya tuh kayak Wahyu. Wahyu 1:18, akulah Alfa dan itu bukan, itu firman siapa, Rek? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ucapan Yesus itu paling kuatnya terindikasi ada di 4 kitab kanon. Itu ucapan Yesus yang tinta merah. Kalau yang ditulis di Pulau Patmos itu bukan lagi ucapan Yesus itu. Itu ditulis tahun 100. Yesus sudah tak ada di dunia. Nggak ada lagi. Penulis yang ada di Pulau Patmos itu tidak mendengarkan lagi dan tidak melihat lagi kesaksian-kesaksian orang yang hidup di tahun 30 sampai 33. Yesusnya, kenapa saya katakan bukan dia yang berkata, aku Alfa dan Omega. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Lah, berarti bukan dia yang awal. Karena yang awal itu yang maha berkehendak. Ternyata dia akui, aku datang ke dunia bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia yang berkehendak, tapi atas kehendak Bapa. Nah, berarti Alfa dan Omega ini iblis yang ingin menyamai Bapa. Itu sederhananya. Hanya setan yang ingin menyamai Tuhan. Yesus mana mau.
Yesus itu ketika dia datang mengajar sebagai guru di tengah Bani Israel, dia adalah orang yang soleh. Dia orang muslim yang taat. Tidak pernah dia ingkar apalagi melawan kepada Tuhan. Lah ini kok ada muncul makhluk roh di padang gurun. Akulah Alfa dan Omega. Siapa itu? Itu sudah pasti bukan Yesus. Itu Kristus. Kristus palsu. Itu Ibu Nita. Jadi belajar lagi. Makanya saya katakan tadi otak Anda encer. Saking encernya itu nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Semua Ibu telan seperti telan bubur. Belajar lagi Bu Jawab Nita. ya, itu aku Iya. di mute, aku nggak tahu dari sejak kapan di mute, tapi kan aku Iya. tadi katakan Silakan kalau Anda berdasarkan jawab. Alkitab Wahyu 21 ayat 8, aku nggak tahu itu pas aku ngomong udah di mute belum. Orang penakut, orang tidak percaya itu ya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan Wahyu ini kan ditulis oleh Yohanes. Yohanes itu murid Yesus ya. Terus Kalau percaya kepada dikatakan Yesus, Yesus, mustahil jadi aku lagi Kristen. ngomong. Encer kali otak Anda ini, Dikatakan terlalu Yesus encer. tidak Jadi ada nggak dalam bisa Wahyu, membedakan justru mana Yesus baik buruk. Itu. giliran aku lagi jawab, aku mau turun sebentar lagi. Iya, tapi Justru tolong kalau berbicara itu Yesus adalah sesuaikan pusat daripada dengan Wahyu. argumentasi lawan. Jangan ngomong sendiri, Kalau jangan pakai konsep sendiri, jangan pakai dogma sendiri. Bantah argumentasi saya. Saya mengatakan ya, ini aku lagi bantah. Wahyu itu bukan ucapan Yesus. Ya bantah dong. Buktikan itu ucapan Yesus. Kapan Yesus kemudian hidup di tahun 100? Di Pulau Patmos itu Yesusnya kapan ke sono? Kapan? Bantah argumentasi saya. Karena di dalam Yohanes 17:8 Ibu, Yesus sudah menamatkan kurikulum mata kuliahan penginjilannya kepada Bani Israel. Nggak ada lagi tambahan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka semua telah menerimanya. Nah, pada saat murid Yesus menerima firman, tidak ada buku Wahyu, tidak ada kitab Wahyu, nggak ada Alfa dan Omega. Itu muncul belakangan. Saya Gitu, nggak mau Bu ngomong Nita. sama Bang Suma ya, karena kamu ngomong 1000 kata, saya ngomong 10 kata. Terus sudah dipotong. Enggak, Nah, bukan ini ya. Bu Nita. Ibu boleh ngomong sampai 2 tahun non-stop. Sampai mulut Ibu robek. Yang penting, Saya baru yang 10 dinarasikan, kata, tadi kamu sabar. udah ngomong lagi. Yang dinarasikan lawan Ibu itu kena. Ini Ibu, saya ngomongnya ke A, Ibu larinya ke Z. Ujung sana. Orang mau manjat kelapa, Ibu nyemprong ke sungai. Gak nyambung kan? Ibu ngomong Itu nggak sendiri. mungkin, karena saya udah mau turun, Pak. Kalau orang mau turun tuh ciri-cirinya dia ngomong Ibu kayak mau singkat jualan padat. sayur di sini. Sementara yang kita bahas di sini adalah ikan. Ya nggak laku Yesus lah jualan adalah Ibu. pusat daripada kitab Wahyu. Dan kalau Iya, dikatakan Mama itu Yesus tidak ada atau Yesus itu palsu, yang jahat, yang busuk, yang sesat, yang Yang najis jahat segala lah macam itu tidak yang akan ingin bisa menyamai masuk dalam Tuhan. surga. Akulah Alfa Tidak dan akan Omega, bisa yang masuk jahat dalam lah itu. surga. Sedangkan Wahyu Bu itu Nita. bicara mengenai surga, Pak. Bu Nita, kalau anaknya Maria mengatakan akulah awal, akulah akhir, dia penjahat. Karena dia ingin menyamai Tuhannya. Di mana otak Ibu? Yesus itu tunduk berserah diri kepada Bapa. Lo kok tiba-tiba di Pulau Patmos, akulah awal, akulah akhir. Terus Bapak mau kemenakan Bapak? Mau disenyi gitu sama Yesus? Itu Kalau di iblis. dalam Alkitab ya, kalau memuliakan Yesus itu memuliakan Bapa, gitu loh. Nenekmu Nggak seperti kiper. pikiran kamu, Maksud bapaknya kemana, daripada bapaknya memuliakan kemana. Yesus, memuliakan Bapa, bukan menyembah Yesus, menyembah Bapa. Memuliakan Yesus itu maksudnya seluruh ini ucapan perdebatan Yesus yang panjang, menjadi Wah, skala prioritas kerasulannya kepada Bani Israel. Barang siapa yang percaya kepadanya, percaya Bapa. Memuliakan ucapan Yesus, memuliakan Bapa. Lah yang di Wahyu itu bukan ucapan Yesus, Cak Ayu. ya udah, saya udah mundur hampir setengah jam dari waktu saya tadi. Ya belajar lagi ya Bu saya ya, belajar. pamit dulu. Oh tidak, Bu. tidak usah. Saya tidak usah Ya saya Allah. belajar firman Tuhan. Faman Yang harus saya azlamu belajar mimman ngadepin iftara orang-orang. 'ala Allahil kadziba au kazzaba bi ayati ulaika yanalu nasibuhum minal kitab.
Nah, itulah tipikal orang-orang kafir, mengeraskan hatinya, hanya dusta kebohongan yang ingin dia jajakan. Berhentilah kayak gitu. Yesus itu tidak pernah mau menyamakan Tuhan. Bapakku lebih besar daripada aku. Loh kok sekarang jadi Alfa dan Omega? Cak kongkong. Hanya iblis yang ingin menyamai. Jangan mentang-mentang iblisnya menggunakan gelar Kristus Yesus, bintang timur, bintang gilang gemilang. Wah, itu adalah Yesus. Otak Anda berarti nggak berfungsi. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Penyesat itu Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lo kok nggak peduli nasihat Yesus itu sih? Nasihat Yesus itu sangat indah. Jangan kau percaya kalau ada yang mengaku Yesus, meskipun dia datang dalam rupa malaikat, dalam rupa Tuhan, dalam rupa cahaya, dalam rupa emas, jangan ente percaya. Masa kami umat Islam yang lebih percaya nasihat Yesus sih daripada kalian? Hanya gara-gara ingin menjual agama Romawi kuno yang sudah kemudian melakukan kamuflase mengatasnamakan ajaran para nabi dari Yahudi, kalian rela mempensiun dinikan otak. Aduh, saudara-saudaraku, inilah. Berpikirlah dengan jernih. Ya, silakan teman-teman sekalian. Ya, selamat malam. Ya, malam. Saya jawab ya. Silakan Bang, silakan. Ya, saya juga heran. Seperti Bang Juma kan percaya ayat-ayat Alkitab sebagian kan. Kemudian yang sebagiannya Anda nggak mempercayai. Seperti di Matius Lukas, Anda bilang bahwa itu bukan firman Tuhan, betul ya? Karena ditulis oleh tangan-tangan. Iya, Ya, betul. betul ya. Iya. Nah, sementara yang lain pun Anda sering kutip sebagai pembenaran Anda. Jadi saya tanya, Anda sebetulnya berdiri di mana? Oke, saya jawab. Nah gini, tunggu dulu. Oh. Belum. Saya belum selesai. Karena Iya. Alkitab itu mulai dari kejadian sampai wahyu itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalau Anda percaya satu pasal harusnya kan Anda mempercayai semuanya. Nah, kalau berbicara tentang Lukas misalnya kan, Lukas memang itu kan, kata Lukas itu hasil penyelidikan Lukas, benar. Kami nggak mengomentari itu. Dan itu adalah tulisan-tulisan. Masya Allah, subhanallah. Lalu Bang kemudian, Ferry, syukran Bang. Lalu kemudian di dalam Lukas itu kan ada itu di Lukas 1 tuh ayat yang ke-18 ketika dia Lukas menceritakan tentang Zakaria kan. Ketika dia masuk berdoa di dalam mihraj itu, di situ kan malaikat Jibril menampakkan Lukas, memberitahukan dia bahwasanya dia akan mempunyai seorang anak. Syukron. Ya kan? Saya bacain ya. Di dalam Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana tahu bahwa hal itu ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya, kan gitu. Nah, di dalam Maryam ayat yang ke-18 di sana dikatakan, dan Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua, kan? Nah, lalu kemudian di Lukas ayat ke-28 juga dikatakan sesungguhnya engkau akan menjadi bisu katanya kan, dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya kan. Di sini dikatakan bahwa Zakaria itu akan menjadi bisu, tidak nampak berkata-kata. Nah, kita lihat di dalam surat Maryam ini dikatakan di sini
ayat yang ke-10. Ya. Apa di sini dikatakan? Dan Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, tandanya ialah engkau tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 malam. Padahal engkau sehat, katanya kan. Dan ini kan narasi-narasi dalam Al-Quran ini, Maryam ini adalah tulisan-tulisan kisah-kisah yang dibawa oleh Lukas. Ya. Nah, kalau misalkan Anda berkata bahwa ini bukan firman Tuhan, karena ini catatan Lukas, bagaimana di surat Maryam ini? Apakah Maryam ini bukan firman Tuhan juga? Kan ini kan Saya jawab. cerita Lukas ini. Boleh dijawab? Oke, baik. Jadi begini, Bung. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Kami beriman kepada Allah dan apa yang datang kepada Nabi Muhammad membuktikan berita yang Anda bawa hari ini adalah suatu kebenaran yang mutlak, absolut, orang berakal sehat percaya. Satu, Nabiku Nabi Muhammad tidak ada pada peristiwa tersebut. Kedua, Nabiku tidak bisa bahasa Yunani. Ketiga, Ibrani tidak bisa. Aramaik tidak bisa. Nabiku tidak pernah bertemu dengan orang-orang Yahudi yang memberikan kesaksian-kesaksian peristiwa-peristiwa tentang Zakaria. Berbeda dengan Lukas. Lukas menuliskan, kalau Anda lihat di dalam Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dia berbicara kepada Theophilus. Aku menyusun cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang yang menyusun. Maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Lukas mengakui dia menyusun kembali tentang peristiwa yang pernah terjadi. Kalau nabiku menerima wahyu dari yang maha menyaksikan, dari yang maha mengetahui, dari segala sesuatu yang dia tahu, dari yang maha tahu, menyampaikan kepada nabiku. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Sedangkan Lukas melakukan penyelidikan. Nah sekarang, sebuah kebenaran peristiwa, kalau peristiwa ini misalnya terjadi pembakaran di sebuah wilayah, pencipta langit dan bumi tahu bahwa itu terjadi. Kejadian itu diwahyukan kepada nabinya. Wahai nabiku, telah terjadi kebakaran. Valid, sahih. Itu udah pasti. Kenapa? Karena yang memberitakan adalah pencipta langit dan bumi yang maha melihat kejadian. Di sekitar tempat kejadian tentu ada wartawan. Ada wartawan menceritakan cerita-cerita itu. Ada nggak kesamaan? Ada. Tapi yang satu beritanya dari surat kabar robek, karena datangnya dari wartawan lepas tanpa perusahaan. Yang satu dari sang maha melihat. Ada kesamaan berita, karena sama-sama menyaksikan keadaan. Kenapa saya menggunakan kitab saudara? Ya itu tadi. Coba Anda lihat surat kabar. Surat kabar apa yang biasa Anda baca? Misalnya pedoman rakyat atau apa gitu ya. Kalau di kota Makassar ini Pajar. Di dalam pemberitaan surat kabar itu ada kebenaran nggak? Ada. Kebenaran yang muncul kemudian di dalam surat kabar itu, karena dia benar, sesuai dengan fakta real di lapangan, apakah menandakan bahwa itu firman Tuhan? Tidak. Sepalit apapun pemberitaan di dalam surat kabar, sesempurna apapun cerita itu, sesahih apapun, sepalit apapun, secocok apapun cerita itu, selaras dengan cerita goresan tinta manusia dengan keadaan peristiwa, itu tulisan tidak akan naik level menjadi firman Tuhan. Tapi isinya kebenaran, tapi bukan firman Tuhan. Itulah kenapa Bang Suma pakai, karena itu catatan-catatan dari wartawan. Berarti ada unsur kebenaran di dalamnya, tetapi bukan firman Tuhan. Sampai di sini paham? Baik, saya jawab. Silakan. Boleh? Silakan. Oke, baik ya. Tunggu dulu. Anda tadi berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan orang Yahudi, ya kan?
Lalu ketika Nabi Muhammad, Bible. bentar ya, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang konon itu Jibril di Gua Hira misalnya kan, ketika dia pulang ke rumahnya, dia menemui istrinya, lalu kemudian istrinya menjumpai Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Yahudi, rabi Yahudi yang buta ya, betul Bang Juma? Iya. Nah, lalu kemudian di surat Yunus ayat 94, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu, katakan. Jadi di sini yang pertama, yang jelas Nabi Muhammad bertemu orang Yahudi sebagai rabi pendeta Yahudi pada masa itu. Kemudian di sini dikatakan Tuhan juga menyuruh Muhammad untuk bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Quran diturunkan. Jadi kalau Anda berkata dari mana dia tahu? Kemungkinan dia bertanya kepada orang-orang yang membaca sebelum Quran diturunkan. Ya. Jadi kita kembali kepada ke Lukas tadi ya. Nah, kalau Anda berkata memang kitab Lukas itu bukan firman Tuhan karena ditulis oleh tangan manusia atau hasil penyelidikan Lukas, saya sebagai orang Kristen justru saya lebih yakin, percaya, karena Alkitab itu adalah tulisan atau catatan manusia tentang kesaksian, tentang sejarah yang terjadi di masa lalu. Ketika Lukas berkata, setelah aku menyelidikinya, maka aku telah menulisnya, katanya kan. Artinya apa yang Lukas lihat, apa yang Lukas dengar, itulah yang mereka catat, yang mereka tulis, sehingga di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwasanya apa yang ditulis Lukas itu dicatat di dalam Al-Quran. Nah, kalau misalkan Anda berkata bahwa tulisan Lukas itu bukanlah firman Tuhan karena ditulis oleh Lukas, lah kok dipakai di dalam Al-Quran gitu? Sementara di Al-Quran dikatakan bahwa itu firman Tuhan. Tuhan yang menyampaikan katanya. Nah, kalau misalkan Al-Quran itu di sejarah Zakaria firman Tuhan, bagaimana dengan catatan Lukas? Karena apa yang dinarasikan di Lukas itu tentang Zakaria itu yang ditulis di Maryam, tentang kelahiran Yahya misalnya atau Yohanes, tentang Zakaria yang masuk berdoa, tentang kelahiran Yesus juga sama persis. Bagaimana Anda mengatakan Lukas bukan firman Tuhan sementara Al-Quran yang dicatat di dalam Maryam ini Anda bilang itu firman Tuhan? Bagaimana konsepnya? Apakah mungkin Lukas nyontek di Quran atau Quran lah yang nyontek di Lukas? Saya nggak tahu. Otak Anda robek. Coba itu Tadi saya sudah menjelaskan, Cak Ayu. Udah aku jelaskan. Nah, inilah susahnya kalau kita serius kepada orang Kristen. Di atas batok kepala itu nggak ada wadah untuk nerima penjelasan kita. Susahnya itu di situ. Kelemahan saya itu di situ. Saya nggak mampu kemudian membuat orang Kristen ini paham tentang apa yang menjadi pesan yang sudah saya jadikan sebagai jawaban. Kelemahan saya itu di situ. Anda cuma bisa bertanya, tapi Anda tidak punya wadah untuk menerima jawaban. Bertanyanya bagus, nerima jawabannya yang lobet. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, disampaikan oleh Allah, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'unal kitaba min qablik. Sebelum engkau, kalau kamu ragu, ya pantaslah kemudian Nabi Muhammad justru ini membuktikan bahwa yang datang kepadanya itu adalah wahyu Allah. Lukas ada ragu enggak? Paulus ada ragu tidak? Markus ada ragu enggak dengan catatan-catatannya? Ya tidak. Kenapa? Karena itu
olahan otaknya sendiri. Masa dia mau ragu terhadap hasil kepalanya? Kalau Nabi Muhammad ragu. Kenapa? Karena yang didengarkan itu adalah wahyu, bukan dari dirinya. Hal yang didengarkan, ini apa ini? Ini apa ini? Kok ada lagi datang, ini apa? Kok langsung masuk ke dalam hatiku, mengatakan kayak begini, ini apa? Maka beliau kemudian mengalami kebimbangan. Ini apa ini yang datang kepada saya? Berbeda dengan Lukas. Memang hasil kepalanya, masa mau ragu dari tulisannya sendiri kan? Koplak. Jadi Nabi Muhammad, makanya diterangkan dalam Al-Quran, madallah sahibukum wa magawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiku anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa. Yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Tapi Nabi Muhammad manusia biasa, didatangi makhluk goib, wakil Tuhan yang turun kepadanya. Bingung dia. Ini apa ini? Apa ini? Kepada saya ini apa? Ada apa ini? Sehingga dikatakan, wahai nabiku, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladina yaqra'una al-kitab min qablika. Laqad ja'akal haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kalau kau ragu tentang apa yang aku wahyukan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Tapi bukan kitabnya Kristen. Yang dimaksud di situ adalah kitab para nabi. Tanyakan kepada mereka. Tapi pertanyaannya, apakah nabiku kemudian ragu? Tidak. Nabiku gak ragu. Dia cuma bertanya, ada apa ini? Ada apa? Lama-lama dia tahu, oh ini, sabar. Ternyata ini adalah wahyu. Dan ingat saudara, ketika kemudian istrinya bertanya kepada pamannya, itu cuma sekali doang. Sedangkan Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun. Itu hanya mengatakan, oh suamimu itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat. Yang datang kepadanya itu adalah an-namus. Namus dalam bahasa Yunani artinya hukum. Oh, yang datang kepada suamimu itu adalah yang membawa hukum kepada Nabi Musa, yaitu Torah. Jadi Taurat dalam bahasa Yunaninya namus. Yang datang kepada Nabi Muhammad an-namus, yang membawa hukum kepada para nabi. Itu yang terjadi. Yang datang kepada suamimu itu adalah makhluk Roh Kudus yang sudah dinubuatkan memang untuk datang kepada keturunan Abraham. Begitu saudara. Terus apa tadi yang Anda katakan? Kalau begitu berarti Nabi Muhammad kemudian mengutip atau Lukas yang mengutip. Boleh jadi. Anda membuat ruang itu. Boleh jadi. Sekarang tolong tunjukkan tulisan Lukas di abad kedua apa? Lukas di abad pertama. Coba original teksnya ada nggak? Sabar dulu. Sebetulnya sabar dulu. Apa yang saya tanyakan nggak nangkap sebetulnya. Gini, Anda kan dari awal kan mengatakan bahwa Lukas itu bukanlah firman Tuhan, ya? Ya betul, bukan firman Tuhan. Alias kitab palsu nih. Pertanyaan saya gini. Siapa yang bilang kitab palsu? Yang bilang kitab palsu siapa? Anda udah sebenarnya saya dari dulu udah ngikutin. Anda itu jangan membawa kabar bohong. Saya katakan Lukas itu wartawan lepas yang tidak punya kantor. Wartawan lepas yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga apa yang dibawa ada kebenaran di dalamnya. Tetapi ada juga tahayul. Ada juga tahayul, ada juga khurafat. Makanya Al-Quran saya mengatakan bahwasanya fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Lukaslah itu. Hanya untuk digelari hanya untuk digelari rasul. Apa yang Anda barusan katakan ini Al-Baqarah 80 itu justru kan Anda yang Al-Baqarah 79 kecelo, iya, Al-Baqarah 80. Di ayat 80-nya kan Anda yang mengimani, betul? Saya yang mengimani.
Ya jelas. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Baca 80-nya apa dibilang di sana 80-nya? Apa yang dikatakan kemudian 80-nya? Enggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, "Wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda." Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Kul, katakan kepada mereka, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Atau kamu mengatakannya tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Apa? Kenapa saya bilang justru Anda yang mengimani di situ di ayat 80-nya? Ya, kenapa? Kenapa? Di Maryam 71 apa dikatakan di sana bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu. Itu berbicara skala seluruh manusia, Cak Kongkong. Semua manusia akan masuk ke dalam. Tetapi, semua manusia akan mendatangi neraka. Tak ada satupun manusia yang tidak mendatangi. Kita ralat. Anda lama-lama kuludai mulut Anda. Kalau Anda yang ngomong, Anda dihentikan, tidak mau. Surah Maryam itu, Cak Kongkong, itu berbicara tentang seluruh manusia. Bukan hanya satu umat, seluruh manusia. baik. Karena yang di... Dede Baik. buangnya. Baik, gini. Baca Markus 9:49. Mampus. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Meskipun kalian itu mengaku Tuhan, tapi jangan sok tahu di hadapan saya. Jangan sok tahu. Kau baca kitabmu Markus 9:49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Jangan kau masuk ke Al-Quran. Kau nggak tahu Al-Quran. Kau nggak tahu. Orang Kristen nggak ada tahu Al-Quran. Kalau orang Kristen tahu Al-Quran, saya pastikan mereka sudah syahadat. Justru karena mereka tidak paham Al-Quran, makanya mereka masih kafir sampai hari ini. Kalau mereka sudah paham Quran, pasti syahadat. Jadi jangan dalam keadaan kafir, Anda mencoba membahas Quran dengan kami di sini. Jangan. Cukup kau masuk ke kamar, ambil Bible, baca Markus 9, baca 49. Di situ diterangkan semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Dah, selesai. Jangan so tahu. Nanti kena ludah kalian, ludah Yahudi. Silakan teman-teman. Ini Oten ini kalau bertanya tapi dia nggak mendengarkan jawaban dan cenderung sok tahu itu loh. Rata-rata begitu. Ya, kalau dia mau naik lagi dinaikkan, silakan dinaikkan. Kita juga nggak bisa, saudara Ibel, saya juga tidak bisa membuktikan dan tentu Anda juga tidak bisa membuktikan apakah terjemahan yang baru dibuat tadi pagi di Lukas yang Anda bacakan tadi, Lukas 1 itu nggak niru di terjemahan Al-Quran. Nggak ada jaminan. Kenapa? Original teks kitabmu itu sudah dimakan tikus. Berani enggak kau tunjukkan? Bisa enggak kau tunjukkan Lukas 1 yang kau maksudkan tadi itu? Bahwa seperti itu original teksnya. Bisa enggak? Sampai kau bertelur, kau tidak akan pernah bisa menemukan itu. Jadi di mana sumbernya Lai mengambil? Satu-satunya sumber Lai mengambil itu dari terjemahan Al-Quran. Itu yang betul. Masih mau kau datang besok? Coba kau sumbernya Lembaga Bible Indonesia mengatakan kemudian Zakaria mengalami kebisuan. Itu dari mana dia ambil sumber? Dari Ana, dari Hong Kong. Coba kau tunjukkan. Kalau kau katakan Al-Quran saya mengambil Lukas, berarti kitab Lukas lebih dulu menceritakan itu. Kau tunjukkan kepada saya bukumu yang berbahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Silakan, saya tunggu. Bang Juma, bentar, kok tadi saya dikirimin ya? Iya, karena kamu karena Anda enggak berakal. Bukan. Sekarang Anda kayak macam ada ketakutan tadi bahas tentang Al-Baqarah dan Maryam itu. Bukan saya ketakutan. Bukan saya ketakutan. Bukan saya ketakutan. Cak Kongkong, bukan saya ketakutan. Kamu yang tidak punya kapasitas untuk menerima penjelasan saya tentang Al-Quran.
Bentar, Oke? kalau anda nggak takut, Sekarang kenapa nggak usah ke diturunin? situ, nggak usah ke situ. Saya yang perintahkan Anda diturunkan, karena Anda Jangan cuma Anda anda seperti menghasal kita. Anda seperti asu yang bisanya cuma menggonggong tapi nggak mengerti apa yang diucapkan oleh lawan diskusi Anda. Persis anjing, mungkin karena Anda tiap hari makan anjing. Mental Anda mental anjing. Anda berani membawa Al-Quran nih. Yunus 94, Al-Baqarah ayat 80, berani ente menyentuh Al-Quran. Hebat ente ini. Tetapi giliran Bible Anda gak paham. Gak ada orang Kristen paham Al-Quran, gak ada. Gak ada. Kecuali mereka yang sudah mu'alaf. Nah itu. Silakan Anda tunjukkan original teks kitab saudara yang membahas tentang Lukas di mana Zakaria diceritakan membisu. Silakan. Di mana itu saya bisa dapatkan? Jawab itu giliran kau yang ditanya. Coba. Kok saya diturunin ya? Jawab. Kok saya diturunin? Kau lebay kali. Bukan. Ini pembahasannya Mau loncat-loncat jawab enggak? kodok. Gua Tadi turunin belum juga selesai jawabannya. satu. Bukan. Lagi. Kita berbicara Kenapa? tadi. Bentar, Pak Bentar. Anda kan orang pintar ini. Oh pasti dong. Makanya saya Islam. Saya mau disogok uang miliaran untuk penyembah Kristus makhluk padang gurun, saya nggak mau. Karena saya nggak bodoh. Kayak ente. Makanya kurangi makan asu. Kurangi sedikit makan asu itu. Direm-rem sedikit lah. Kalau kebanyakan menggonggong dia terus ya. Iya. Kurangi makan asu. Kalau Anda mau bicara tentang surah Maryam, tanya kepada kami. Apa maksud surah Maryam itu? Tanya. Jangan Anda mengambil kesimpulan. Kalau bertanya tentang Markus 9, 49, tidak perlu saya tanya ente. Kenapa? Karena pemahamanmu dengan pemahaman saya terhadap dalil tersebut lebih kena saya, lebih percaya saya kepada isinya daripada ente. Karena kalau ente membahas Markus 9, 49, Anda biaskan nanti kemana-mana. Anda biaskan. Oh itu maksudnya kodok bersolek. Nah sekarang Anda tunjukkan original teks daripada Lukas yang menceritakan tentang Zakaria. Kalau tidak, Bang Juma. kalau tidak, berarti Anda lah punya kitab yang mencontek Al-Quran punya terjemahan. Ah, gitu saudara. Baik. Bang Juma, dengar Bang Juma. Kalau saya boleh generasi, gantiannya. Ya, tapi pakai ilmu dong, pakai otak gitu loh, pakai nalar. Kayak ketakutan kalian semuanya. Nggak ada yang ketakutan sama Kristen, nggak ada yang ketakutan. Sama aja Kristen deh. apa yang saya takuti? Bang Ebil, begini Bang Ebil, tuduhan bahwasanya Al-Quran menjiplak Lukas itu tolong dibuktikan dulu, itu aja deh. Iya itu dulu, jangan kau loncat-loncat, Cak Kongkong. Selesaikan itu dulu. Ketakutan kita diseruduk anjing gila. Justru yang terkesan ketakutan itu ente. Kok kami pula yang ketakutan? Apa yang saya takutkan sama Kristen? Main mute. Ya karena kau kacau. Ngajak diskusi. Karena kamu kan, ngajak kacau. diskusi nih. Saya kan minta original teksnya. Original teksnya saya minta. Silakan saudara. Diskusi kita masih panjang waktu. Masih baru jam berapa ini? Bisa kita diskusi sampai 3 bulan non-stop ke depan. Tapi satu-satu. Original teks Lukas dulu kamu tunjukkan. Saya mau lihat. Silakan. Kan tadi Anda menuduh toh Al-Quran yang mencontek Lukas. Nah, yang dicontek tidak mungkin bahasa Indonesia. Karena pada zaman Nabiku abad ke-7 kitabmu belum ada bahasa Indonesia. Maka tunjukkan kitab yang dicontek Nabiku di abad ke-7 itu kitab mana? Silakan. Harus ada bukti kalau kamu nuduh. Silakan. Loh.
belum siap Kenapa? satu, loncat lagi sana kemari, giliran Loh, disenggol kan nanti langsung nurunin. itu awalnya. Hei, itu awalnya. Itu awalnya, saudara. Anda yang loncat ke surah Maryam segala macam. Itu awalnya dulu. Kita masih membahas tentang Zakaria yang Anda bawa kan. Surah Maryam dan Lukas 1. Nah sekarang Anda mengatakan bahwa nabiku yang menyontek. Nabiku hidup di abad ke-7. Minimal kitabmu tertulis itu di abad ke-6, ke-5, ke-4, ke-2, 1. Silakan Anda tunjukkan. Kitabmu yang dicontek oleh nabiku itu kitab yang mana? Oh, kok kabur? Kabur. Kali ini kabur, Enggak. kali ini dia kabur. Kabur dia. Nabiku hidup di abad ke-7. Anda 7 nyontek. Berarti nyontek abad ke situ, abad itu. Nah sekarang mana kitab yang dicontek itu yang mana? Tunjukkan. Original teksnya di abad ke-7 itu apa? Kitabnya. Ada. Ini loh orang Kristen. Masa ngomong. Ngomong doang mah gampang. Iya. Yang ada Halo. Lukas itu menggunakan bahasa Indonesia. Dari mana sumbernya? Ya jangan-jangan dari terjemahan Al-Quran lagi. Ya, selamat malam LKTP. Ya malam bang. Ya, mau masuk LKTP sebelum Bang Luton. Baik, saya tanggapi sedikit ya. Justru setelah saya pelajari Sirah Nabawiyah, buku Sirah Nabawiyah, Al-Quran ini menurut saya suatu mujizat ya dari Nabi Muhammad. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena setelah saya baca Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad tidak dapat membaca dan menulis. Secara logika saya berpikir, manalah mungkin ya jika benar Nabi Muhammad ini tidak dapat menulis dan membaca, mampu menguraikan Al-Quran sedetail demikian. Firman Tuhan yang benar-benar justru teman tadi itu yang dikatakan Bang Juma kalau dia tidak nangkap itu betul. Saya nangkap yang disampaikan Bang Juma. Kenapa? Karena memang dasar dalam hati dia sudah tertutup dan tidak mau menerima kebenaran. Karena apa? Jika orang mengeraskan hatinya, sekeras apapun kita sampaikan, selembut apapun tidak akan masuk. Karena dia sudah menutup diri. Seperti gelas bocor, Bang Juma bilang tadi. Kalau gelas bocor dituangin air, dia minta air, dikasih air, airnya nggak akan masuk karena dia gelasnya bocor. Jadi yang disampaikan Bang Juma nggak akan masuk ke dia. Seperti itu. Terima kasih Bang Juma, itu aja sih. Iya, benar sekali. Betul sekali. Abad ke-7. Tak ada listrik. Tak ada internet. Tidak ada mikroskop. Tidak ada komputer. Tidak ada alat secanggih hari ini. Di mana alat yang ditemukan hari ini mampu kemudian menyelusuri dalamnya lautan, dalamnya perut bumi, langit tingginya, kemudian angkasa. Nabi Muhammad 1400 tahun silam sudah menguraikan itu semua. Bagaimana dia mengatakan tumbuhan itu bisa dikawinkan, bagaimana tumbuhan itu dikawinkan, mengawinkan dirinya sampai dia berbuah, dan seterusnya dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Bagaimana sungai ada di dasar laut, Al-Furqan ayat 53. Bagaimana kemudian cara otak mengambil keputusan, Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai nomor 17. Teori Big Bang, Al-Anbiya ayat 30. Banyak hal yang diuraikan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Dan yang paling berkesan ketika kemudian Nabi Muhammad menceritakan tentang sidik jari di Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat ketiga. Saya baca ayat itu saya menangis. Nangis saya. Ya Rabb, bagaimana mungkin orang-orang kafir menutup diri dari kebenaran Al-Quran? Sedangkan baru abad sekarang ditemukan itu. Bagaimana kemudian sekarang aplikasi di bank, di asuransi, di perusahaan-perusahaan besar. Bahkan kita nih, kita ketika kemudian mau ambil identitas, itu dijempol Pak. Ada apa dijempol? Ternyata kemanapun kita pergi,
Di atas muka bumi ini tidak ada orang yang kemudian garis-garis jari jemarinya ini, jempolnya ini, satu sama lain itu sama. Bahkan manusia kembar sekalipun tidak sama. Ayah dengan anaknya tidak sama. Ibu dengan anaknya tidak sama. Subhanallah. Dari mana Nabiku tahu hal-hal seperti ini? Kalau bukan dari Sang Yang Maha Mengetahui. Kalau dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang ada di kitab-kitab sebelumnya, ambalelo. Singa makan jerami. Entah apa-apalah. Ular makan debu. Ini Nabi Muhammad seorang diri. Seorang diri. Nabi Musa ada Nabi Harun. Yesus ada kemudian Yahya, Yohanes Pembaptis. Tapi Nabiku Nabi Muhammad seorang diri. Tidak pernah melakukan penyelidikan. Tidak perlu melakukan kemudian membaca kitab-kitab sebelumnya. Nggak ada. Semata-mata beliau hidup di tengah-tengah orang jahiliyah. Bahkan bangsa Arab kala itu tidak dianggap umat oleh Bani Israel. Lahir di tengah-tengah. Makanya dia disebut adalah pembawa cahaya di atas cahaya. Nah, Nabi Muhammad menguraikan bagaimana pembentukan manusia Al-Quran surah Al-Mu'minun. Garis edar tata surya Al-Anbiya ayat 33. 7 struktur lapisan bumi dan langit At-Talaq ayat 12. 2 air laut yang tidak bisa kemudian bersatu. Ar-Rahman ayat 19-20. Terbentuknya hujan Ar-Rum ayat 48. Api di dasar laut At-Tur ayat 6. Subhanallah. Dari mana Rasulullah tahu ini? Temuan yang paling mutakhir kemudian lubang hitam, tempat di luar angkasa yang merupakan lubang hitam. At-Takwir ayat 15-16. Memang Rasulullah melakukan penelitian seperti menggunakan alat apa? Baru ditemukan ilmuwan. Ilmuwannya pun berpuluh tahun untuk bisa, bahkan ratusan tahun untuk bisa menemukan hal tersebut. Disepelehin. Dianggap nabi palsu. Hanya karena dibenci. Dikatakan pedofil. Hanya karena dibenci, nggak diterima ajarannya. Difitnah. Hanya karena dibenci ajarannya. Tetapi diam-diam mereka lupa ingatan. Setiap hari menyebut nama Allah. Allah diambilnya dari kitabnya Nabi Muhammad. Tiap hari menyebut Alkitab. Alkitab diambilnya dari kitab Nabi Muhammad. Tiap hari menyebut kata iman. Tiap hari menyebut kata syafaat. Tiap hari menyebut kata malaikat. Kata iblis. Nggak sadar kalau itu semua diambil dari kitabnya Nabi Muhammad. Tiap hari menyebut kata Roh Kudus. Tiap hari menyebut kata Nabi, Rasul. Tapi nggak sadar itu dari kitabnya Nabi Muhammad. Otak nggak berfungsi, rusak semuanya. Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Bahkan Al-Quran mengatakan yukhadi'unallaha walladina amanu. Bahkan Al-Quran lebih jauh mengatakan fi qulubihim marad. Dalam hatinya ada penyakit. Kenapa enggak legowo menerima kebenaran? Mari dudukkan Bible, dudukkan Al-Quran. Mana yang firman Tuhan? Begitu cara belajarnya. Jauhkan dulu kebencian. Ya, saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, Luthor dari Katolik ya, Bang Luthor ya. Iya Bang. Ya, silakan. Mau ditanggapi atau? Iya, Ya, silakan. saya cuma mau bertanya ini Bang. Bagaimana bisa jalannya batu hitam yang ada di Mekah itu bisa menghapus dosa? Mampus. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya jawab. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Mencium batu bara, menghapus dosa. Keluaran 29, nomor 14. Catat, saudara-saudara, catat. Keluaran 29, nomor 14. Tai sapi menghapus dosa. Itu jawabannya. Oh, itu jawabannya. Iya, sekarang Anda baca silakan. Kejadian 29 nomor 14. Anda baca.
Kejadian berapa itu, Bro? 29 nomor 14. Apa tadi bunyinya, Bro? Baca aja, Bang. Keluaran 29. Oh, tadi kejadian. Sorry, Keluaran 29 nomor 14. Tolong teman, kalau saya salah nyebut ini data, tolong ditegur. Keluaran 29 ayat 14. Di sini bercerita, tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya harus kau bakar habis di luar perkemahan, itulah kurban penghapus dosa. Iya, terus? Ya. Korban penghapus dosa di situ, yang menghapus dosa di situ apa? Tai sapi kan? Iya, kan di situ kurban bukan mencium. Lah, membakar tai sapi menghapus dosa. Artinya apa? Tai sapi menghapus dosa. Kalau kamu mau yang mencium, silakan aja baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Itu baru mencium. Di situ judulnya ceritanya penapsihan Harun dan anak-anaknya, bukan untuk menghapus dosa. Anda Tetapi baca. ceritanya di dalam Al-Quran surat Musnah Ahmad 5364. Anda baca. Dengan Anda mencium baca. batu Hajar Aswad, Anda baca. dosa Anda umat baca, Islam bukan bisa Al-Quran. dihapuskan. Woi, bukan Al-Quran, bukan Al-Quran. Anda Nah, baca. itu tadi lah, mau di surat manapun itu intinya kan di situ ada tertulis. Inilah Kristen dengan kan, mencium manusia tanpa kepala ya begitu. Yesaya manusia 6. tanpa kepala. Ya iya, kalau ada kepalamu pasti nggak begitu cara ngomongmu. Mau Al-Quran kayak mau apa kayak. Ini diskusi. Iya, di situ tertera batu Tetapi Hajar seorang Aswad, daripada dengan serafim mencium itu batu terbang. Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Gimana jalan ceritanya? Batu hitam benda. Oke. Nanti saya jelaskan. Memang orang Kristen harus bertanya supaya pintar. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapati aku, di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, menyentuh bibir. Yesaya berapa? Kau kebanyakan Yesaya. bohongnya kau. Tekan inilah Kristen ya. Orang Yesaya berapa, Bro? Kristen memang 667, begini. saudara. Saya juga Katolik. Malu orang Katolik. Yesaya berapa? 667. 6 ayat 6 sampai 7. Yesaya 6 sampai 7. Ya, soalnya kitabnya Yahudi. 6 sampai 7. Kitabnya Yahudi kau pakai hanya untuk Pelan-pelan, aksesoris. saya nggak dengar siapa yang ngomong ini. Saya Katolik. Kau juga Katolik, bikin malu kau punya kata-kata. Yesaya 6 ayat berapa? Ayat 7400,7. Yang jelas lah, Bro Juma. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Pasang kuping makanya. Satu-satu makanya ngomong, Run. Oh, dia Katolik. Katolik macam apa begini nih? Hati-hati Apa lu tadi ngomong bunyi? kadrun. Hati-hati kau ngomong kadrun. Tuhanmu yang Kristus itu makhluk kurun yang datang Emang kepada arti kadrun Paulus. apa? Kadrun itu kafir dari dulu. Lu. Kenapa kau Kafir marah? dungu turun temurun. Kafir Iya. dungu turun temurun tuh. Ada pertanyaan saya belum dijawab itu. Bagaimana caranya bisa Sabar bisa dulu. menghapus dosa? Kau baca dulu itu. Kau baca dulu. Kau baca Yang mana? Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat bara ini menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dari dosa yang Nyonyor datang. bibirnya kepanasan. Terus masalahnya di mana? Congor Lah itu. itu menyentuh mulutnya, dicium itu, diciumkan kepada Di situ batu. judul perikopnya Tuhan Ya memanggil kok jadi mulut ke perikop? saya. Ini yang Bukan- mana yang firman? Kutanya